Kikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan dan gambar. Seberapa dahsyat letusan Gunung Tambora di tahun 1815? Benarkah kekalahan pasukan Napoleon di pertempuran Waterloo diakibatkan oleh letusan Gunung Tambora? Tahun 1816, oleh masyarakat Eropa dan Amerika dikenal sebagai tahun tanpa musim panas, atau bahasa Inggrisnya adalah Year Without Summer. Beberapa orang menyebut tahun 1816 sebagai Poverty Year, tahun kemiskinan. Bahkan ada yang menyebut sebagai tahun Frost to Death, atau tahun membeku sampai mati. Pada tahun itu terjadi bencana kelaparan terakhir yang melanda benua Eropa. Karena di saat itu terjadi kegagalan panen di hampir semua wilayah pertanian di benua tersebut. Hal yang sama terjadi di benua Amerika. Kegagalan panen tersebut dikarenakan kurangnya paparan cahaya matahari dan suhu yang dingin sepanjang tahun. Di anak benua India di tahun itu juga dikabarkan terjadi wabah kolera. Dampak sosial yang timbul kemudian adalah kejahatan terjadi di mana-mana. Ternyata semua itu dipicu oleh kejadian setahun sebelumnya, yaitu adanya rangkaian letusan dahsyat Gunung Tambora yang letaknya di sebuah negeri jauh di wilayah tropis, tepatnya di Pulau Sumbawa, Kepulauan Nusantara. Letusan dahsyat yang pertama terjadi pada bulan April tahun 1815. Letusan Tambora ini demikian dahsyatnya hingga ketinggian Tambora berkurang dari sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut menjadi hanya 2.800 meter di atas permukaan laut. Selain ketinggian Tambora yang berkurang, fakta lain yang terungkap sebagai akibat langsung dari letusan Tambora adalah sebagai berikut. 1. Itu tadi, ketinggian Tambora berkurang sekitar 1.500 meter. Yang kedua, suara letusan Tambora terdengar hingga Pulau Sumatera, yang jaraknya sekitar 2.600 km dari Tambora. Walaupun pada jarak sejauh itu, suara letusan Tambora hanya terdengar seperti rentetan suara senapan. Fakta yang ketiga, letusan Tambora mencapai skala 7 pada Volcanic Explosivity Index, disingkat VEI. Angka ini menunjukkan bahwa letusan Tambora 4 kali lebih dahsyat dibanding letusan Krakatau yang terjadi kemudian, tepatnya di tahun 1883. Yang keempat, jatuhan abu mencapai jarak 1.300 km, sedangkan jatuhan kerikil mencapai jarak ratusan kilometer. Kenapa kita tahu? Karena ada catatan dari peneliti Eropa bahwa jatuhan kerikil mencapai kota Makassar. Yang kelima, aliran lava panas mencapai 20 km dari pusat letusan. Ini jauh loh. Kalau di Jakarta sih kira-kira dari Pasar Minggu sampai Monas. Yang keenam, terbentuk kaldera di Tambora yang sampai sekarang masih ada. Garis tengah kaldera Tambora ini mencapai 7 km. Sedangkan dasarnya mencapai 4 km. Yang ketujuh, semua tumbuhan di Pulau Sumbawa mati. Baik karena terkena lava panas, aliran piroklastik, jatuhan kerikil, maupun jatuhan abu. Dahsyat, men. Yang kedelapan, tsunami dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, seperti di Jawa Timur dan Maluku. Ketinggian tsunami dilaporkan antara 2 hingga 4 meter. Yang kesembilan, perkiraan korban jiwa akibat letusan 11.000 jiwa. Ini korban jiwa langsung. Sedangkan korban tidak langsung akibat kelaparan dan penyakit, terutama di Pulau Sumbawa, adalah 50.000 jiwa. Ini besar, guys. Yang ke-10, laporan data dan fakta letusan Tambora kebanyakan dilaporkan oleh orang Eropa.
di antaranya oleh seorang tentara Inggris berpangkat letnan yang diperintah oleh Sir Stamford Raffles. Yang ke-11, 3 kerajaan musnah. Sekali lagi saya katakan 3 kerajaan musnah, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Selain akibat langsung dari letusan yang menimpa daerah sekitar, timbul juga akibat tidak langsung yang dampak sosialnya bahkan jauh lebih dahsyat dan lebih lama. Apa saja itu? Mari kita simak. 1. Abu letusan berupa aerosol sulfat yang sangat banyak terlempar ke atmosfer hingga lebih dari 15 km. Bahkan menurut para ahli mencapai ketinggian 55 km. Aerosol sulfat ini sedemikian banyak hingga mengurangi paparan sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, aerosol sulfat mengelilingi bumi hingga mencapai Eropa dan Amerika beberapa bulan kemudian, dan lalu menyebabkan musim dingin berkepanjangan. Yang ketiga, gagal panen meluas dalam skala global. Iya dong, musim dingin lama gitu loh. Yang keempat, hingga 5 tahun sesudahnya, tanah Sumbawa tidak dapat ditanami apapun. Gile nggak? Yang kelima, penyakit mewabah, misalnya kolera di India. Yang keenam, letusan Tambora bahkan dipercaya oleh sebagian ahli mempengaruhi hasil Perang Waterloo pada Juni 1815. Pertempuran Waterloo adalah pertempuran antara pasukan Prancis melawan pasukan Inggris dan Prusia. Pertempuran terjadi saat mulai kekurangan makanan di mana-mana. Hal ini membuat pasukan Prancis yang dipimpin Napoleon kekurangan logistik. Sedangkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Wellington sempat mempersiapkan logistik mereka. Ini yang ketujuh. Sebagian ahli juga mempercayai bahwa kebangkrutan serentak 100 bank di Amerika Serikat adalah akibat dari letusan Tambora juga. Ribuan nasabah yang waktu itu kebanyakan petani gagal panen, hingga mereka gagal bayar. Berdasarkan fakta-fakta dan kisah yang dramatis tadi, dapatkah kiranya kita sepakat bahwa Tambora layak untuk diusulkan menjadi warisan geologi dunia? Dengan kata lain, layakkah Tambora menjadi geopark berskala internasional? Saat ini kawasan Tambora sudah resmi menjadi geopark berskala nasional. Untuk ditetapkan menjadi sebuah geopark, suatu kawasan kan harus memiliki 3 aspek, yaitu 1, aspek keragaman geologi, yang kedua aspek keragaman hayati, yang ketiga aspek keragaman budaya. Oke, kita bahas yuk, apakah kawasan Tambora memiliki itu semua? Keragaman geologi. Di kawasan Tambora dan sekitarnya terdapat situs-situs geomorfologi dan geovulkanologi. Kawasan ini juga meliputi Pulau Satonda dan Teluk Saleh. Di kawasan Tambora juga terdapat situs-situs geoarkeologi dari 3 kerajaan yang musnah akibat letusan tahun 1815 itu. Keragaman hayati. Hutan sekitar Tambora merupakan cagar alam dan meliputi 3 tipe hutan, yaitu hutan musim, hutan hujan tropis, dan hutan sabana. Tercatat ada 275 spesies tumbuhan di sana, yang sebagian di antaranya merupakan tumbuhan endemik khas Tambora. Di Tambora juga terdapat banyak jenis hewan khas yang meliputi unggas, reptil, mamalia, hingga primata. Terdapat 8 spesies burung yang dilindungi, termasuk kakatua kecil jambul kuning. Lalu terdapat rusa Timor. Terakhir, ini yang paling unik, terdapat cicak jari lengkung yang baru saja dikenal oleh para ahli biologi dunia. Cicak ini bahkan mendapat nama ilmiah Syrtodactylus tambora, yang artinya cicak jari lengkung dari Tambora. Ini keren ini.
Lalu keragaman budaya. Keragaman budaya di Tambora meliputi budaya masa lalu dan budaya masa kini. Peninggalan budaya masa lalu meliputi peninggalan-peninggalan arkeologi dari 3 kerajaan sekitar Tambora. Salah satunya adalah makam tua. Makam yang sudah ada sejak sebelum bencana letusan. Makam yang ada ketika agama Islam mulai dianut oleh masyarakat Tambora. Lalu ada artefak bekas bencana letusan berupa kerangka manusia, perkakas sehari-hari, runtuhan rumah, dan barang-barang pecah belah dari Cina. Lalu ada prototip rumah tradisional. Prototip ini ditemukan berkat kecanggihan alat yang disebut Ground Penetration Radar atau radar yang bisa menembus tanah. Ini canggih ini. Lalu ada juga Museum Sanggar, sebuah museum yang dikelola oleh Yayasan Kerajaan Sanggar. Apa isinya? Ya lebih baik ke sana kalau mau tahu isinya mah. Oke, kita ke sana guys. Sekarang kita bahas budaya masa kini yang khas daerah Tambora. Yang pertama adalah Ciri Loko, yaitu sebuah tradisi upacara bagi ibu hamil yang usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Lalu yang kedua adalah Wa'acoy. Wa'acoy ini adalah upacara rembukan dan pengantaran mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Yang ketiga adalah Rimpu. Kalau 2 budaya pertama adalah berupa upacara adat, maka yang ketiga ini, Rimpu, adalah jenis pakaian tradisional yang dikenakan oleh perempuan ketika mencapai usia akil balik. Hal yang unik dari Rimpu ini adalah bahwa ia merupakan akulturasi atau percampuran dari budaya berpakaian Timur Tengah yang dipengaruhi nilai agama dengan budaya khas setempat. Rimpu ini berupa pakaian yang menyerupai jilbab panjang yang terbuat dari kain senung tradisional Tembenggoli namanya. Saya nggak tahu gimana dibacanya. Mudah-mudahan di antara para warganet ada yang bisa memberi masukan. Oke. Luar biasa ini kisah dan kekayaan Tambora ini. Kekayaan geologinya very fantastic. Kekayaan hayatinya incredible. Kekayaan budayanya super duper exciting. Pokoknya sangat-sangat layak untuk dijadikan geopark berskala internasional. Mudah-mudahan UNESCO segera menyetujui ya. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.